naji qailuha min azabin alim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita Bustan Al-Waizin. Temanya Dhulumatul Kufur wal Maksiyah, kegelapan perbuatan kafir dan kemaksiatan. Inspirasinya ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, beliau bersabda begini, jadi kalau ada orang mukmin melakukan kemaksiatan, satuktabu fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila ada orang mukmin melakukan satu kemaksiatan, maka akan ditulis di dalam hatinya itu satu noktah berwarna hitam. Lalu kalau kemaksiatannya itu terus berlangsung, akhirnya hatinya itu gelap gulita. Sampai-sampai Nabi menggambarkan karena saking gelapnya itu hatinya, waktu dia ngeliatin cermin itu kelihatan hitam semua. Jadi wajahnya putih tapi esensinya gelap. Hadis ini menginspirasi kita bahwa kemaksiatan itu tidak pernah berteman dengan yang terang, tidak pernah berteman dengan yang jelas-jelas. Orang ketika melakukan maksiatan itu pasti harus tersembunyi dan cenderung tidak mau diketahui oleh orang lain. Kenapa begitu? Karena dia sebagai manusia itu tahu betul bahwa maksiat ini salah dan akan ada punishment, hukuman dari Allah. Dia tahu itu. Cuman pada saat dia mengerjakan kemaksiatan itu tertutup oleh tadi kesalahan-kesalahan yang terus berlangsung begitu. Maka ketika kita mendengarkan ayat lalu kemudian hatinya tersentuh, setidaknya bisa paham gitu ya. Nah, itu berarti hatinya itu tidak penuh dengan kemaksiatan. Kemungkinan baik, bersih, ada cahaya, itu banyak potensinya. Maka Nabi SAW memberikan solusi ketika ada noktah-noktah maksiat itu wajib sukala minha, wajib dicabut itu, wajib dibersihkan. Caranya bagaimana? Ya diistighfarkan. Caranya bagaimana? Ya diberhentikan gitu. Karena kalau tidak ya dia gelap terus. Nah, kegelapan ini yang akan terus mewarnai kehidupannya orang tersebut. Jadi kalau dia ngeliatin maksiat itu seneng, tapi kalau diajak yang taat, ya antara mau tapi ada footnote-nya, ya munafik, ya ragu-ragu, ya malas, ya ogah-ogahan, seperti itu. Sehingga ketika kita melihatin yang baik kok semangat, gitu ya, lalu dengan senang hati dia bisa mengerjakan, itu bukti bahwa orang itu hatinya tidak ada noda-noda hitam tadi itu. Lah, ayat itu kan surat Al-Baqarah tadi kan bilang kalau orang hatinya sudah sakit kan ditambah sakitnya itu, fazadahumullahu marada walahum azabun alim. Jadi kalau terus melakukan yang gelap-gelap, kekafiran demi kekafiran dan berkesinambungan dia kerjakan, pasti orang itu mendapat siksa. Nah, berarti poinnya apa? Bahwa kita menjaga agar yang gelap, maksiat, kekafiran, kekufuran itu harus dibersihkan, itu wajib kita kerjakan. Yang namanya kafir itu malah yang paling kecil saja Bapak Ibu. Riya itu bagian dari kafir yang paling kecil, misalnya begitu. Jadi tidak harus ngomongin kafir yang besar, kafir i'tiqad misalnya, tidak percaya sama Allah. Nah, itu besar lah. Kita bukan di situ mainannya. Karena kita bukan orang kafir hari ini. Sudah masuk di masjid kan? Maka main kufur yang tadi, kufur nikmat, yang kayak gitu-gitu loh Ibu. Jadi kalau ngeliatin sesuatu tuh bisa baik, itu karena hatinya bersih Bapak Ibu. Kalau hatinya itu tidak bersih,
ngeliatin temen aja itu gelap, padahal temennya putih, dia yang gelap. Temennya baik, dia yang jelek gitu. Jadi kita ngeliatin orang itu semuanya salah, semuanya negatif, padahal yang negatif jangan-jangan hatinya dia sendiri. Lah, bab ini konsentrasinya ke situ Bapak Ibu. Wa ammal kafiruna fa innahum yabduna fi zulumatil kufri wa zulumati a'malihim. Maka adapun orang-orang kafir itu sesungguhnya mereka akan berjalan di dalam kegelapan kekafiran, wa zulmati a'malihim, dan gelapnya amal mereka. Jadi hatinya tertutup, amalnya gelap. Ya kalau gak kasarnya gini, matanya buta, dia jalan ke depan ya ndak lihat. Nah, yang buta itu bukan matanya kan gitu nanti, tapi yang buta adalah hatinya. Maka satu hari ada dialog antara Nabi sama Ubay masalah takwa itu Bapak Ibu ya. Kan dialog itu kan menarik itu. Jadi kalau Umar nanya sama beliau itu, sebenarnya takwa itu apa gitu. Ya beliau bilang, kalau kamu jalan di kegelapan malam, bagaimana caranya berjalan? Nah, lalu sahabat Umar itu mengatakan dua kata itu. Jadi saya akan istahadtu binafsi wasamartu. Saya akan bersungguh-sungguh dan saya akan memilih-milih. Maka kata Ubay, itulah takwa katanya. Jadi takwa itu konsentrasinya adalah serius dan memilih-milih. Milih-milih itu hati-hati. Sungguh-sungguh itu karena takwa itu menyelamatkan Bapak Ibu. Nah, kata-kata memilih itu hari ini kan bisa kita hadirkan itu. Kita kan dikasih pilihan banyak hal. Kalau duniawinya sudah enak, nah coba kalimatnya diganti. Kira-kira akhirat saya sudah selamat atau belum? Begitu. Kalau dia punya pemikiran belum selamat, maka akan hadir semangat dan memilih untuk ke akhirat lebih baik. Nah, begitu akhirnya. Nah, yang masalah itu kan kalau sudah yakin banget akhiratnya sudah selamat, wah itu masalahnya itu, Pak. Wah, akhirnya sombongnya muncul, wah ini saya nih ahli surga, udah begitu kalimatnya, Pak. Karena dia udah yakin banget itu ahli surga, misalnya haji bolak-balik, sholat tiap hari, misalnya udah begitu ya. Nah, lebih baik membawa keyakinan bahwa dalam kita beribadah itu kan tiga unsur itu harus hadir. Ada al-khawfu, ada ar-roja'u, al-khudu'u. Itu harus dihadirkan, itu menjadi apa? Karakternya orang beribadah itu harus ada takut. Harus ada harapan. Harapan agar ibadahnya diterima, takut kalau tidak diterima itu harus diangkat itu. Agar kita dengan sadar diri bahwa semua yang dikerjakan oleh kita itu jangan-jangan jauh dari contoh yang disampaikan dan dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sholatnya sih rakaatnya mungkin sama Bapak Ibu, rakaatnya sama, tetapi pemahaman ilmu, perenungan, khusyuk sama Nabi gitu ya, mestinya kan berbeda tuh kelasnya kita itu. Sama apa beda Bapak Ibu? Sama Nabi gitu kan, mestinya kan beda gitu. Kenapa kok beda? Ya jawabannya banyak. Masing-masing kita hidup ya masalahnya juga beda-beda gitu. Nah, jadi kalau orang amalnya sudah gelap gitu Pak Ibu, akhirnya dia tidak bisa milih jalan, tidak tahu jalan, akhirnya salah, tersesat dan lain-lain. Allati amilu fi halil kufr fi darid dunya. Kegelapan yang jalan nanti itu Bapak Ibu, itu disebabkan karena pekerjaan itu dilakukan dalam kondisi kafir waktu hidup di dunia. Jadi kalau ada orang kafir itu mau amalnya kayak apa aja, tetap aja gelap jalan akhiratnya. Karena core-nya adalah tidak bertauhid.
Karena core-nya adalah kafir, maka seluruh aktivitasnya gelap. Untuk mengarahkan kepada jalan yang baik itu, ini kan ngomongin sirat toh, sirat mustaqim yang dari berbulan-bulan yang lalu kita bicarakan. Faida atau ilas sirat, nah kan, ketika mereka sampai kepada sirat itu, fa awwalu qadaman yadaunaha ala sirat yuhawwiduna finnari fatahtafuhumul malaikatu bil kalalibi fatalqihim fi qa'ri jahannam. Maka ketika dia datang pertama kali sampai ke sirat itu, yadaunaha ala sirat, dia akan diletakkan pertama kali di siratan itu, kemudian dia akan terjatuh, yuhawwinu alaih, dia akan terlempar dari sirat itu, finnari, menuju ke neraka, jatuh ke dalam neraka, lalu disambar malaikat dengan besi al-kalalib, yakni hadidah. Jadi kalau nyambernya diambilnya pakai benang enak, jadi jatuh kenceng, diambil pakai besi, nah gitu. Bolak-balik kita disuruh membayangkan apa? Sekarang yang ya film-film lagi agak dibikin itu, ada siksa kubur gitu ya, ada azab api neraka gitu ya. Itu kan imajinasinya itu kan karena baca Al-Quran, ada hadis Nabi, sudah di riset, ditulis, lalu dipublikasi lewat film. Oh begitu toh siksanya begitu. Tapi dari zaman saya kecil itu sudah ada gitu ya. Bahwa dulu ada komik namanya yang nulis Pak Edi S gitu kan ya. Itu kan komik itu sudah bisa membawa kita kepada zaman itu aja sudah ada komiknya. Kalau saya lahir 76 itu sudah tahu ya, ada lidah ditarik, digunting, digosok, itu sudah ada itu. Orang dilempar, disamber besi, itu sudah ada. Artinya Pak Edi S dari tahun segitu itu sudah pengen menjelaskan ke kita bahwa neraka itu sebegini kejam gitu. Siksa itu sebegini hebat, adabun syadidun alimun, itu ada betul. Itu imajinasinya Pak Edi S itu sudah sampai itu. Cuman waktu itu saya baca itu, iki opo katanya. Masa iya sih gitu. Ya karena kita masih kecil waktu itu. Nah, setelah sekian 80 tahun ya saya hidup setelah ini gitu. Setelah itu bahwa imajinasinya Pak Edi S itu betul gitu loh. Karena untuk masuk ke ruangan sampai bisa ada gambar disiksa, digunting, digosok, ditusuk, itu kan pasti baca dari sejarahnya Nabi Isra Mi'raj itu kan. Bahwa Nabi ketemu semua sekian banyak karakter itu, ada yang kepalanya dibenturin, nah itulah yang digambar oleh beliau. Ada yang ditusuk dari bawah nembus ke atas, ada yang digosok, ya gambarnya dari situ. Semua terkonfirmasi oleh data. Nah ternyata dengan dibikin seperti itu, orang itu mikirnya lebih mudah, masuk akal gitu loh, masuk akal. Begitu juga dengan imajinasi surga, itu kalau pakai gambar juga lebih masuk akal. Kenapa orang Saudi yang tempat turunnya Al-Quran sering pergi ke Indonesia? Karena untuk menvisualisasikan kata surga itu adanya di Indonesia. Tajri min tahtihal anhar, ya toh, khalidina fiha abada, kan gitu ya. Ngalir di bawahnya sungai-sungai, ada tamannya indah, ada gunungnya. Adanya itu di Jakarta. Ya salah satunya Bali, salah duanya Cisarua, salah tiganya Puncak, salah tiganya Bogor, kan gitu. Kalau di sana nggak bisa dia nemu sungai ngalir, itu susah. Nah dia pergi ke sini dapat surga gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kalau mau nyari neraka pergi ke Mekah, dibalik aja hidup ini Bapak Ibu. Karena Mekah itu isinya batu. Ya toh? Neraka itu identiknya dengan batu. Ya toh? Jadi kalau Bapak Ibu ragu-ragu tentang Al-Qur'an gitu ya, mimma nazzalna ala abdina ya fa'tu bisuratin. Jadi kalau ragu sama Al-Qur'an, ya buatlah satu ayat. Kalau tidak bisa berarti ya hati-hati. Allah itu menyediakan neraka yang bahan batunya itu adalah hijarah, ya uiddat lil kafirin. Udah begitu. Batu. Adanya di Mekah itu batu. Batu semua. Nah, itu nanti jadi bahan bakar. Kenapa kok bahan bakar? Nah, ya Ibnu Abbas menjelaskannya macam-macam tuh tafsirnya itu. Kenapa kok bahan bakarnya neraka itu batu? Karena itu disembah batunya. Gitu? Terus paling logik untuk konteks Mekah pada waktu itu.
Artinya ini batu itu nanti bisa jadi bahan bakar, dibakar untuk membakar diri Anda. Jadi kalau batu dulu buat nindihin Ammar ibnu Yasar, untuk menyiksa para sahabat Bilal dan lain sebagainya itu kan buat mereka itu karena siksaan di dunia pakai batu. Akhirnya biar masuk akal, rasional gitu ya, batu ini jadi bahan bakarnya kamu. Jadi kita kalau ngeliatin batu mestinya takut. Ini kalau batu nanti jatuh, meledak, panas, ya Masya Allah. Makanya Bapak Ibu kalau makan nasi daging onta, kembuli apa gitu ya, lihat cara masaknya. Mereka kan pakai batu, baranya itu bara-bara batu, dan daging itu ditaruh di atas bara batu. Kalau kita kan di atas besi, akhirnya lemaknya pada jatuh gitu ya. Itu masaknya mereka begitu. Makanya makan di Mekah itu mungkin lebih sehat kalau urusan daging Bapak Ibu ya. Kalau di kita ini kan ya sudah daging, masaknya direbus, lemaknya tetap di situ, ditambahin gula, tambahin kelapa, tambahin waduh. Yes, alhamdulillah. Makan rendang apalah istilahnya gitu ya, masak apapun yang basicnya daging tapi tidak keluar lemaknya, kan itu yang sebenarnya bermasalah. Ya, tapi alhamdulillah walaupun masaknya seperti itu, toh orang Indonesia banyak yang tetap panjang umur ya Pak. Tidak ada yang tiba-tiba meninggal ya, jarang itu. Ya andai kata ada ya 1-2. Kalau saya punya teman beberapa orang Padang tuh bilang, kenapa sih orang Padang itu kok makannya nasi Padang terus tapi kok ya kolesterolnya normal gitu ya, darah tingginya yang normal gitu ya. Ya karena makannya pakai doa katanya. 1 pakai doa. Yang nomor 2 ya kita yakin aja ini makanan itu baik. Mana ada bikin penyakit. Saya punya tetangga orang Jawa, jarang makan rendang Pak Ibu, udah meninggal Pak Ibu, padahal jarang makan rendang. Jadi kalau makan gara-gara meninggal ya jadi takut semua orang Pak. Lah kemudian apa? Fataltihim fiqal. Maka lalu orang kafir ini dimasukkan Bapak ya, sampai kepada apa itu? Qa'ri jahannam itu berarti apa? Kalau bahasa kita itu intip, apa itu bahasa intip? Karak, apa? Keraknya neraka jahanam, paling ujung gitu. Jadi kalau dalam bahasa surat Al-Qari'ah gitu Bapak. Yang namanya neraka itu kayak, anggap aja Bapak Ibu kayak gelas seperti ini. Kayak gelas, ada atas, ada bawah. Lalu nanti di atasnya tuh ditutup gitu. Nah, kalau baca surat Al-Qari'ah kan gitu ya gambarnya. Ada tutupnya kayak di presto gitu ya. Lalu di dalamnya diikat-ikat, gitu. Lalu dibakar. Dia nggak bisa keluar kemana-mana. Nah, yang namanya jahanam itu yang paling ujung, paling bawah. Jadi kalau yang sudah dipahami oleh Bapak Ibu ada 7 nerakanya, kelasnya gitu ya, mulai dari Sakor, Lado dan seterusnya begitu. Jahanam itu paling ujung. Jadi yang orang kafir itu waktu di jatuh itu langsung ke ujung. Untuk keluar tidak mungkin. Untuk keluar tidak mungkin. Karena ada prestonya, ada kuncinya. Lah, karena jahanam itu adalah panas-panasnya itu, puncak-puncaknya neraka, paling hebatnya di neraka itu, yaitu level nomor 1, yaitu dia orang kafir itu seperti itu. Termasuk gambarannya orang munafik setara dengan orang kafir. Innal munafiqina wal kafirina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jadi mereka berdua itu tinggalnya di neraka. Munafik sama kafir. Maka kalau kita punya sifat munafik itu, jangan ciri-ciri yang 4 itu dikerjakan semua, biar nggak di jahanam gitu loh. Ya masuk neraka tapi yang agak ringan kan lumayan toh. Jadi jangan sampai paling ujung gitu loh. Atau yang tipis-tipis saja lah. Jadi Nabi lewat tuh lihat dapat syafaat gitu loh. Harusnya itu kan diharapkan kan bagus seperti itu. Daripada kok neraka kok paling di alam tuh ya. Kemudian apa? Fa idza madha al mu'minun binurihim madha al munafiquna fi atharihim lah itu. Ketika orang-orang mukmin lewat dengan cahaya mereka, lewat sirat ada cahayanya orang mukmin Bapak Ibu.
madha al-munafiquna fi atharihim, maka akan berjalan orang-orang munafik fi asarihim, mengikuti bekas-bekasnya orang mukmin itu. Artinya ngikutin cahaya-cahayanya orang mukmin yang masih ada. Kan kalau ada lampu lewat seret, masih ada kelihatan dikit, dia jalan. Kalau ada lampu itu, Bapak bayangin lampu lewat, kita bisa lihat itu. Ada motor lewat, oh kelihatan, itu kan ya ngikut, misalnya begitu. Jadi kalau kita hari ini ngeliatin orang mukmin itu, lah mbok minimal dikit-dikit diikuti. Ada orang mukmin kaya, soleh, rajin ibadah, pintar baca Quran, orangnya santun. Nah, kita tuh ngeliat gitu, wah itu bagus ya. Karena kita nanti juga akan ngikut itu kok. Oh ini ngikut ya, ngikut dikit-dikit itu, mana ya? Nggak secara langsung. Kadang-kadang kita mungkin ngikut orang lain. Si A begini dia ikut gitu ya. Cuma tidak diikuti secara langsung. Artinya tidak kelihatan banyak orang. Itulah yattabi'una fi atharihim. Orang-orang ini bisa mengikuti bekas-bekas langkah-langkah perbuatan-perbuatannya orang-orang mukmin. Ya, orang munafik aja mau ngikuti. Kenapa? Karena orang munafik sama orang kafir itu nanti minta cahayanya orang mukmin itu. Jadi ngomongin cahaya itu ngomongin orang mukmin. Karena mukmin itu amal solehnya itu bercahaya. Cahaya itu datang dari di kuburan, Bapak nanti itu kan setelah ditanya kuburan ini, tiba-tiba datang itu cahaya, warnanya putih, bersih, gitu, baunya harum. Lalu dia ngomong, siapa kamu? Ana amalukas soleh. Saya amal soleh punya kamu, yang akan menemani kamu duduk di barzah ini sampai nanti hari kiamat. Nah, itu. Maka Bapak Ibu ya jangan meremehkan amal soleh, gitu ya. Yattabi'una wa yunadunahum, mereka mengikuti jalannya dan memanggil orang mukmin sambil berkata ungduruna naktabis min nurikum, tunggu kami agar kami bisa mengambil manfaat dari cahaya kalian. Fanam syifiduikum, maka mereka orang munafik berjalan dengan cahaya-cahaya mereka dan berkata irji'u wara'akum faltamisun nara, surat Al-Hadid ayat 13. Kembalilah kalian ke dunia, wara'akum itu balik hidup lagi, dan carilah cahaya itu. Ya kalau di akhirat tidak bisa lah amal soleh gimana, nunggu apalagi, ya nggak bisa. Ini bukan urusan menunggu di akhirat itu, tapi urusannya adalah langsung OTW, baik dapat ini, buruk dapat itu, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat An-Nisa 142, innal munafiqina yukhati'unallah wa huwa khati'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, wa huwa khati'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa dzalika annahum kanu fid dunya, orang munafik ini dulu waktu hidup di dunia, idzalaku alladzina amanu qalu amanna. Orang mukmin ini kalau berjumpa sama orang beriman, orang munafik kalau berjumpa sama orang beriman di dunia, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa adharulahumul iman, dan mereka menampakkan kepada orang mukmin imannya. Bi alsinatihim, dengan lesannya. Wa taqatu al kufur, tapi hatinya kafir. Amaliyahnya beriman, tapi hatinya kafir. Ya pakai peci, pakai sarung, bawa sajadah gitu. Cuman rukuk sujudnya itu tidak sama Allah gitu, Pak. Dia melakukan itu hanya riyaan wa sum'atan wa ta'ajuban, nah, gitu. Biar dilihat, biar orang kagum, biar gitu-gitulah. Maka keikhlasan itu menjadi wajib ketika orang melakukan amal soleh, biar benar gitu. Entah? Kemudian apa? Tujuannya karena orang seperti ini kan cuma untuk menipu saja, seakan-akan baik, ya padahal tidak baik. Makanya di masjid-masjid itu ya, kok masih ada orang menipu misalnya di masjid ya. Yang ditipu itu temannya juga, misalnya gitu ya. Inilah, ketipu orang masjid. Akhirnya nggak ketemu di masjid karena nipu kan, puluhan tahun bermasalah. Apa kalau bahasa kasarnya saya itu? Kok dia tega ya menipu teman satu masjid, satu sholat, satu jamaah gitu ya. Artinya diajak apa gitu ya. Ya kalau bahasanya yang paling keren mungkin investasi bodong gitu ya. Bapak dengan dengar investasi bodong ya.
Nah itu kan ngekornya itu kayak di masjid gitu loh. Wah, ini. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau dulu kita pernah ada berita first travel misalnya gitu ya. Kan mainannya kornya di masjid dulu, Pak. Wah ini umroh murah. Yang diberangkatkan yang terkenal dulu gitu, berangkat. Dapat jamaah 20, besok lagi dapat 100. Waktu 100 nggak berangkat. Gitu. Kalau saya sih dari awal udah logik gitu, Pak. Ini kok umroh kok murah menecah 12 juta ya. Sampai ke Mekah loh. Hotelnya bintang 5, gimana cara ngitungnya gitu ya. Bener sih, berangkat yang pertama. Yang nggak berangkat itu kan yang generasi ke-10. Kenapa begitu? Ya karena tadi untuk nyari market dulu. Market, orang seneng, percaya, buktinya ada, coba. Wah, dapat 1 juta jamaah gitu. 1 juta repot berangkat semua. Itu logik namanya. Saya bilang logik ya karena sudah ditangkap sama negara ya Bapak Ibu ya. Gitu. Logik itu. Jadi jamaah yang milihnya pergi ke Mekah yang penting murah ya itu yang nggak logik. Mau pergi ke Mekah itu numpak motor mabur kok murah itu gimana? Ada standarnya dong harusnya. Minimal pakai standar minimum lah Bapak Ibu ya. Ya semurah-murahnya tiket misalnya 7 juta bolak-balik promo gitu ya. Misalnya 7 juta gitu. Ya hotelnya gimana? Masa ada hotel harganya 200.000 gitu. Mana ada hotel melati di Mekah kan nggak ada. Yang ada kan bintang 3 minimal ya. Kalau enggak yang main apartemen yang entah dari mana adanya misalnya begitu. Ya pokoknya yang logik itu, yang enggak logik ya jangan dikerjakan. Nah, mana tadi? Kemudian apa? Wa'taqadu al-kufr bi qulubihim wallahu ta'ala yu'amilul ibadi ala aqaidi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala yu'amilul ibad melihat aktivitasnya Bapak Ibu itu sesuai dengan akidah hatinya. Jadi bukan fisiknya. Baca Quran, yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya. Salat, yang dilihat itu hatinya. Ramah santun, yang dilihat hatinya. Maka jangan suka mendengarkan yang manis-manis gitu. Biasanya ujungnya pahit. Mendingan ngomongin pahit dulu, lalu ujungnya manis. Bisnis, ngomongin pahit namanya orang bisnis. Wah ini saya mau ada yang banyak kan begitu, pensiunan gitu ya. Wah ada pelatihan pensiun biasanya begitu ya, apa namanya MPP. Wah, manajemen persiapan pensiun. Wah ilah, saya hafal banget itu. Jadi dia dikasih ilmu sampai 200 itemnya itu. Wah, dari 200 itu nggak ada yang ustadz nyampaikan itu, satu pun nggak ada ustadz tuh nyampaikan, nggak ada. Yang ada pokoknya dunia semua itu, mau nabung, bisnis, usaha, akhiratnya nggak pernah dimunculkan itu. Jadi udah pensiun tuh mau nggak sholatnya jamaah tiap malam bangun malam, nggak dimunculkan. Akhirnya setelah dapat pensiunan 1 miliar, ya paling bisnis lele, udang gitu ya, beli ruko, ya toh. Udah begitu aja itu kebiasaannya itu. Pokoknya bapak-bapak yang ketawa-ketawa itu kayaknya ngerjain itu. Sekarang rukonya banyak gitu. Ya paling yang rukonya berkah mungkin karena tadi habis punya ruko dia jamaahnya bagus, ngajinya bagus, rukonya berkah. Yang bisnis lele udah rubuh, ya toh, ketipu, kebohongin, habis, lemes. Akhirnya yang ngantuk, duit nggak ada, bisnis nggak jalan, itu tanah mangkrak, tambah ribet itu. Nah, coba kalau main pensiunan, nanya ayat ini dulu, Pak. Oh iya, yang dinilai itu hatinya dulu, Pak. Kalau dapat banyak itu, ya dipikirkan dulu yang serius lah. Setidaknya nanya sama guru agama, ini saya mau pensiun nih, gimana gitu ya. Dipikirkan yang matang-matang lah. Duniawinya sudah enak, kita mikirin akhirat lah. Wal munafiquna kanu yatarabbasuna bil mu'minina ad-dawair fa idza kanu 'ala sirat 'ala atharil mu'min la yamshu fi nurihim qalu lil mu'minin. Orang-orang munafik mereka itu menginginkan kepada orang mukmin apabila orang mukmin di atas sirat. Ya, lalu orang munafiknya itu ingin mengikuti cahayanya orang mukmin itu supaya bisa berjalan,
Maka orang munafik itu bilang sama orang mukmin, ungdurna naktabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisun nura. Ini yang disebut dengan ya masing-masing Bapak Ibu. Kalau sudah di sirat itu masing-masing. Berarti kalau di dunia orang mukmin itu bermanfaat. Cahayanya orang mukmin itu bermanfaat gitu. Maka kalau ada satu rumah, satu wilayah, di situ ada orang solehnya, 40 rumah dari orang soleh itu dia akan dapat berkahnya orang soleh, seret gitu, 40 rumah. Maka kalau ada guru ngaji di RT-nya Bapak Ibu itu, rajin-rajinlah ditengok, silaturahmi, ngobrol, baca Quran, nanya apa, 40 rumah dari rumahnya guru ngaji itu dapat berkah. Ya cara ngitungnya ginilah, setidaknya kalau ada acara lingkungan, butuh doa, butuh apa, pasti dia datangnya ke guru ngaji, minta, nanya, ngobrol. Benar begitu nggak? Nggak mungkin dia nanya ke bestinya tempat mancing, teman main golf, nggak begitu dia. Kalau urusannya sudah akhirat, urusan yang baik-baik, pasti akan ke situ. Nah itu cahayanya tuh muncul sampai 40 rumah. Maka Bapak Ibu kalau mau beli rumah itu ditanya, ini blok segini banyak yang kira-kira ada wajahnya guru ngaji yang mana bloknya, dihitung lah itu. 40 rumah dari situ, di situ kita tinggal. Misalnya kita bertetangga sama Habib Rizik, Bapak Ibu dapat berkahnya itu. Setiap kali beliau ngaji, ya buka pintu, gelar jualan aqua laku. Itu duniawinya begitu. Akhiratnya apa? Ya ngeliatin orang pakai baju putih ngaji semua itu, masa ya kita nggak nafsu ngaji gitu. Misalnya begitu. Atau Bapak bertetangga sama Ustadz Adi Hidayat atau Marmita di Kemang Pratama, dapat berkahnya. Berkah itu cahaya kebaikannya, inspirasinya. Bahwa ada orang baik, nyatanya bisa menginspirasi. Berarti manfaat dong. Kalau sudah di akhirat tidak bisa. Jadi di dunia masih dapat. Fayadununa anna wara'ahum nur. Maka orang-orang munafik itu beranggapan bahwa di belakang mereka itu ada cahaya, ya, padahal nggak ada. Maksudnya kembali itu kembali ke dunia, balik ke dunia, faltamisun nur, cari sendiri, gitu, cari. Ya, tapi kan nggak mungkin Bapak Ibu, karena dia sudah ada di akhirat, nggak mungkin dia hidup dua kali. Ya Allah, tolong saya hidupkan kembali, alah nggak bisa. Awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah panjangkan umur kamu? Wah, gitu nanti pertanyaan. Itu namanya penyesalan Bapak ya. Yaltamisunahu fayarji'una wara'ahum fayarfa'lahum sarfayaduluna fi anna fi saradabi nurun yujawisuhum ala sirat fayahtakimu bihim ila abwabi jahannam. Jadi mereka menganggap balik ke belakang itu ada cahaya. Maka diangkatlah mereka, lalu mereka dilemparkan ke dalam abwab jahannam, pintu-pintu neraka jahannam. Fa idza ra'al mu'minun al munafiqina qad tasaqatu, ketika orang-orang mukmin menyaksikan orang-orang munafik sungguh sudah saling berjatuhan. Tasaqatu berarti saling berjatuhan itu tidak sekali brek, satu-satu. Satu ganti satu gitu. Kalau jatuhnya bareng kan enak. Kayak orang kalimatnya banyak orang itu. Wah, di neraka itu enak, kumpulnya artis. Siapa bilang kalau kumpul enak? Ini kan bahasa Arabnya tasaqatu berarti kan saling berjatuhan itu satu-satu. Ya kalau bareng-bareng artis enak, jatuhnya kan enak bareng artis. Ngawur itu kan keyakinan itu. Di neraka itu katanya enak ngumpulnya nanti sama orang-orang kaya. Ya orang kaya itu dulu. Ya di situ ya menderita kan gitu. Jadi kalau rame-rame iya, oh nanti saya enak kok mati kan ditanya rame-rame. Kalau tanya rame-rame pada yang ceblung kayak kita kuliah gimana sih? Siapa yang bisa ngomong semua? Giliran suruh tunjuk jari enggak bisa. Kalau ngomong rame-rame ya bisik-bisik aja. Tunjuk jari yang bisa lah. Enggak bisa jawab. Ini ya tasaqatu berarti apa? Saling berjatuhan. Wa tahafatuna finnar faizauna mimma halal bil munafiq. Lalu mereka apa? Sambar sampai ke dalam neraka. Fa idza dzalika yuqalu lahum, maka ketika mereka sampai masuk ke dalam neraka itu disampaikan kepada orang munafik, busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang mukminnya ngelihatin orang munafik seperti itu. Ayat ini baru untuk Bapak Ibu. Al-Hadid yang 12.
kabar gembira buat kalian orang-orang yang beriman. Hari ini surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Karena menyaksikan ya, saya tadi ilustrasinya seperti gelas Bapak Ibu. Ini kan gelas ada airnya kelihatan Bapak Ibu. Ini nerakanya ada kelihatannya nih Bapak Ibu. Mereka berjatuhan, mereka disiksa. Orang mukmin tahu tuh. Dia lewat. Atau kalau Bapak baca buku, jangan buku lah ya, Al-Quran aja lah, dialog antara surga dan neraka misalnya gitu. Kan dalam Al-Quran ada dialog ya. Misalnya yang neraka sakor itu ya, kan itu dialog, masalah kakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Itu kan dia ditanya itu oleh ahli surga, kenapa kamu masuk neraka sakor? Yang di neraka itu bisa jawab, dulu saya tidak sholat, saya tidak pernah peduli sama orang miskin, saya suka duduk-duduk bikin fitnah. Itu ngomong, itu bisa diajak ngobrol, dialog itu terjadi nanti ahli surga sama neraka. Maka ini kan pengen menguatkan aja nih bahwa aktivitasnya orang munafik di neraka itu bisa disaksikan oleh orang yang beriman. Hari ini juga Bapak Ibu bisa menyaksikan kan, munafik tuh begitu, kafir tuh begitu. Bapak bisa lihat tuh, enak nggak jadi orang kafir kaya? Enak tuh. Tuh kadang-kadang saya kalau mikir waktu di hotel gitu, keselnya saya itu gini, ini kok orang segini banyak itu, kayak nggak ada teman saya gitu ya, pakai peci gitu ya, celananya cingkrang, terus berenang, kagak ada, susah nyari teman saya itu. Yang ada itu kayaknya beda semua. Kalau tidak sipit, ya tetangganya dia, kira-kira begitu. Ya Allah, saya tuh pengennya yang ada di situ itu, yang main ke hotel bintang 5, kalau tanggal merah itu liburan semua itu, ya imam masjid, kan enak Pak. Tuh ada di situ gitu loh. Wah, imam masjid piknik bagus itu Pak. Imam masjid boleh nggak piknik? Diajak lah Bapak Ibu. Ya mereka gimana mau piknik lah Bapak Ibu. Kasihan kan, imam diajak piknik itu kan bagus tuh program. Minimal penyegaran ya. Jadi ngaji itu, nah, kali-kali diajak seger-seger lah ke hotel itu, main trampolin itu, main prosotan gitu, renang, outbound, wah, pokoknya gitu. Pokoknya dia lupa sama inilah, lupa sama kegiatannya dia. Dan hidup itu kan sunnahnya begitu, seimbang itu menyeimbangkan pikiran kita, otak besar sama otak kecil kita. Itu perlu Bapak Ibu. Wa hadzal adab alladzi faza'tum minhu huwa lil munafiq. Inilah siksa yang dikira oleh kalian pada orang-orang munafik. Orang munafik itu dulu kan nggak pernah percaya kalau akan ada siksa. Bapak Ibu sudah, orang munafik nggak pernah percaya. Emang benar itu gitu. Alladzina asawullah wa rasulah. Orang-orang ini dulu maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu bi ayatillah wa khalafu kitabah. Mereka dulu menentang ayat-ayat Allah dan menyalahi kitabnya. Jadi kalau kata Al-Quran B, dia A gitu. Jadi kalau ada ayat tidak percaya. Emang kiamat pasti terjadi, emang kita pasti mati lah Bapak Ibu. Zaman gini masih nanya begitu. Bapak Ibu itu kalau dikasih sakit, coba sakit itu ya, yang dipikirin itu kan cuma satu tuh, antara mati atau waras. Kalau nggak waras ya mati, kalau sudah mati ya kelar, udah begitu. Siapa yang bisa nolong kita? Maka Bapak Ibu berterima kasihlah sama corona kemarin itu. Bapak sakit, istri nggak bisa nengok, anak nggak bisa jenguk, cuman kelihatan dari kaca doang tuh, karena diisolasi kan. Nah, Bapak kena COVID, dia lagi kangen sama istrinya, begitu pada waktu itu. Tapi istrinya mijitin nggak bisa, anak nengok juga nggak bisa, gimana itu? Itu kan sama ketika Bapak sakit, duit banyak, anak istri ada, tapi yang punya sembuh itu Allah. Yang punya sembuh siapa? Allah. Siapa? Kalau bukan dokternya, bukan rumah sakit, Allah Subhanahu wa taala. Duitnya nggak laku, dia hanya akan sebut nama Allah, ya Allah.
Masa dia nggak ingat mati gitu. Akhirnya apa? Ya kalau kita baca redaksi-redaksi Al-Quran itu memang yang nyebabin orang masuk neraka itu berkisar di 3 kalimat ini, Pak. Maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa? Mendustakan. Mendustakan itu ngaji. Cuman ngajinya itu bukan untuk merubah gitu loh. Buat pantas-pantas aja gitu. Orang kalau ngaji itu kan harusnya merubah. Yang dirubah apa? Ya itu harus dicari itu. Waktu ngaji dapat apa gitu. Oh ini kok kudu begini, kudu begini. Minimal dirubah. Akhirnya dia jadi benar, jadi baik, dapat sesuatu. Fa'in dzalika. Maka ketika itu terjadi ya Bapak, yadribu bainahum bisuril lahu bab. Maka Allah membuat kepada mereka di antara mereka ya. Munafik sama mukmin itu bisuril lahu babun. Ada sekat-sekat pintunya. Gambaran pintunya orang munafik, orang kafir, orang mukmin itu ada pintu-pintunya. Ada batas-batasnya. Kalau saya nyebutnya ada kelas-kelasnya. Nah, ini kelasnya munafik, sampingnya kelasnya kafir, sampingnya kelasnya orang mukmin. Ini kelihatan semua nih, Bapak. Ini kelihatan semua. Maka dulu Pak Ustadz Abdul Somad itu yang agak viral kan dia bilang gini, nyalakan handphonenya. Yang datang ke pengajian saya nanti di akhirat saya cari satu-satu. Nah, gitu ya. Seakan-akan kita akan kumpul sama beliau, kumpul, malah sama-sama ngaji. Yang handphonenya nggak nyala lampunya, ya nanti nggak ketemu dengan saya. Waduh, kasihan handphonenya yang jadul Bapak ya gitu. Ya, jadi benar bahwa kita akan ketemu Bapak Ibu. Kelihatan seperti ini. Maka paragraf di bawahnya adalah gambaran tentang batasan antara surga dengan neraka. Al-hajiz bainal jannati wan nar. Hajiz itu pembatas. Sutrah, kalau Bapak Ibu sekarang ngomong sutrah itu. Sutrah itu pembatas. Sutrah pembatas. Jadi pembatas itu transparan sehingga kelihatan surga sama neraka aktivitasnya apa gitu ya. Wasur huwa al-haid lahu babun ilal jannah. Sur adalah pembatas antara pintu surga wa huwa haitun bainal jannah wan nar. Ini adalah batas antara surga dan neraka. Batinun dzalikal haid. Yang di dalamnya itu ada apa? Batasan-batasan itu. Jadi sekat-sekatnya aja. Jadi kalau bahasanya Nabi Muhammad itu ketika beliau mengatakan surga itu, ada orang yang masuk surga lewat pintu sholat, lewat pintu sodakoh, lewat pintu jihad, lewat pintu puasa, haji. Ya qadarullahnya waktu itu yang nanya Abu Bakar, Pak Ibu, Nabi ada enggak orang yang masuk surganya lewat semua pintu itu? Nah, kan? Apa kata Nabi? Anta minhum. Abu Bakar itu adalah salah satu sahabat yang dapat SK, sertifikat langsung dari Nabi, bisa masuk surga lewat semua pintu. Karena kita ini umat Muhammad, besok Senin itu tanggal merah lahirnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Bapak Ibu besok Senin itu jangan pergi mancing, jangan pergi goes, jangan pergi bulu tangkis. Baca Nabi gitu dong. Ini tanggal merah malah mancing, goes, mana sih? Duduk dulu dari pagi sampai sore 1 hari itu bersama Nabi. Wih, itu dong, maulid kok malah mancing. Nyari hadis mancing susah. Yang ketemu nanti ashabu sabti, ya toh, yang ditenggelamkan oleh Allah karena pikirannya ngawur. Nggak boleh nyari ikan di hari Sabtu, dia nyarinya malam Sabtu. Hari Sabtunya nggak mancing, makan ikan. Kurang ajar nggak itu orang ashabu sabtu? Akhirnya jadi kerau, salah mikir. Nah, Bapak Ibu itu kalau dikasih tanggal merah sama negara, jangan sampai salah mikir. Itu maksud saya. Besok Senin ini kan tanggal merah, toh? Merahnya kenapa? Maulid, jelas itu. Maunya negara itu, umatnya Muhammad yang ada di negara ini itu
nggak boleh kerja itu suruh akrab sama nabinya. Bapak Ibu terserah deh mau ngapain, yang penting jangan pekerjaannya, aktivitasnya di tanggal merah itu malah turu, santai, guya-guyu. Nabi Muhammad kok belas nggak muncul neng kono, neng omahe nggak ada nabi, ke masjid yang nggak ketemu nabi, bukan. Mulai dari subuh Nabi Muhammad yang diobrolin, boleh baca sholawat, boleh baca sirahnya, boleh baca Al-Qur'annya, boleh ya muhasabah lah, istri anak dikumpulin mau maulid. Karena kalau diadakan di masjid kan banyak yang bid'ahin tuh. Udah maulid di rumah aja. Kalau di rumah siapa yang mau komplain? Bapak masak nasi kembuli apa, maulid sama istrinya. Bapak ceramah, minimal khutbah yang kemarin Bapak puter tuh di hari Senin besok itu. Ini saya habis dengerin khutbah kemarin, isinya itu namanya maulid begitu. Pasti ada Nabi Muhammadnya itu. Masa ada orang khutbah nggak ada nabinya, Bapak? Ada nggak, Bapak? Ada lah, wong rukun kok nggak ada. Baca syahadat, sholawat gimana? Pesan takwanya dari mana kalau nggak dari Al-Quran? Kasih tahu lah sama anak kita itu. Setuju Bapak ya? Hari Senin, jadi kegiatannya bukan jalan bareng, sepeda bareng, golf bareng, bukan. Silahkan main sepeda tapi harus ada maulidnya. Pakai sarung, pakai peci, bawa duit yang banyak, disawur-sawurin tuh duit, itu baru maulid tuh. Loh, ini dalam rangka apa? Ngikutin Nabi. Nabi itu kan dermawan, suka bagi-bagi duit. Bagus. Jangan cuma sepedaan doang. Ya toh? Ada simbolnya maulidnya. Jadi jangan cuma mengkritisi saja. Bid'ah terus nanti malah nggak kenal sama Nabi kita itu. Gara-gara kata bid'ah repot nanti. Udah, maulid itu disuruh tahu bahwa Nabi Muhammad itu faktanya pernah dilahirkan, pernah dirawat, pernah tinggal sama siapa. Kan itu perlu untuk diingat kembali agar kita terinspirasi. Oh, Nabi Muhammad itu kecilnya seperti ini, dewasanya lah itu Bapak Ibu. Sehingga satu hari full acara televisinya maulid, ya toh, negaranya maulid, rakyatnya juga disuruh ikut maulid, terutama yang mukmin. Tinggal caranya boleh beda-beda gitu loh Bapak Ibu. Caranya saja yang boleh beda-beda Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nggak dikerjakan. Ya kita maulid. Saya Senin itu ada ceramah beberapa ya, ada subuh jam 9, wah banyak tuh. Tahun ini kayaknya saya tuh ini diundang ceramah maulidnya kok agak banyak. Mungkin wajah saya sudah kayak punya NU kali ya. Sebelumnya sudah nggak pernah tuh ceramah maulid itu jarang. Sekarang kok agak banyak. Mungkin sudah mulai kelihatan wajah NU-nya. Karena suka pakai peci hitam kali saya. Padahal di peci karena di motor aja bisa pakai. Peci putih banyak sih Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingat Nabi gitu ya. Karena Nabi itu kenapa kok diingat-ingat? Ya karena beliau kan orang paling sempurna, paling sayang, paling baik, paling bagus akhlaknya. Faktanya begitu. Nah, untuk menyatakan kata-kata paling itu kan harus disampaikan toh. Diingatkan gitu loh. Ya, kalau Bapak sebagai suami, contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh jadi suaminya kayak apa? Misalnya begitu. Kalau Bapak bisnismen, bisnisnya itu kayak Nabi gitu loh. Tidak pernah bohong, jujur, transparan, amanah. Itu aja diputer itu kalimatnya itu. Gimana caranya bisnis nggak bohong gitu loh. Bagaimana caranya dagang tidak bohong, itu aja diputer-puter aja gitu. Akhirnya nanti kita ketemu diri kita itu, oh saya pedagang, pengen ngikut Nabi, caranya dagang gimana gitu. Nah, akhirnya masing-masing orang dapat itu, karena kita kan beda-beda. Surat Al-Hadid ayat 13, fihi rahmatun wa dhahiruhu min qibalihil adab. Di dalamnya ada rahmat dan di luarnya dan sebelumnya ada siksanya. Jadi berdampingan Bapak ya. Di situ ada surganya, tapi di sampingnya ada siksanya. Ya, surga neraka itu jejer. Yakni jahanam wal batin fi rahmah yakni jannah. Jadi ada jahanam, tetapi di dalamnya ada rahmat, itu maksudnya adalah surga. Rahmat itu, surga itu punya Allah. Maka Nabi Muhammad ketika ditanya itu, kita ini nggak ada yang masuk surga dengan amalnya itu. Nah, pada kaget sahabat-sahabat. Hah? Terus masuk Anda Nabi? Termasuk saya juga nggak masuk karena amal saya. Tapi yang bisa masukin kita ke surga itu adalah
yataghammadani Allah bi rahmatihi wa fadlihi. Yang bisa memasukkan Bapak Ibu ke surga itu karena Allah ngasih kelebihan, rahmat dan pendampingan. Bagaimana cara menerjemahkannya? Orang bisa amal soleh itu karena dikasih rahmat oleh Allah. Nah, gitu. Orang bisa dermawan itu karena dikasih rahmat oleh Allah. Orang bisa santun itu karena dikasih rahmat oleh Allah. Orang bisa baik juga dikasih rahmat oleh. Itu sumbernya memang semuanya Allah. Jadi kalau rahmatnya nggak ada, pertolongannya nggak ada, pendampingannya nggak ada, ya nggak mungkin dia baik, nggak mungkin dia soleh gitu. Jadi kalau kita habis soleh, alhamdulillah karena dikasih oleh Allah, gitu loh Pak. Sama dengan Nabi Ibrahim, beliau habis bekerja fisik, ya baca doa, semoga kerja fisiknya diterima. Rabbana taqabbal minna, gitu. Maka kalau Bapak Ibu habis ngaji begini, habis ngaji alhamdulillah. Urusan dapat ilmu apa enggak itu cerita lain Bapak Ibu. Yang penting habis ngaji alhamdulillah. Udah begitu dulu. Ya nanti yang masukin surga jangan-jangan kalimat alhamdulillah yang terakhir kan kita nggak tahu. Karena kalau ditanya ilmunya kita belum kok. Sudah diamalkan belum? Belum. Ya berarti masuk surganya apa? Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Sudah ngizinin saya bisa duduk di majelis ilmu. Ya tak? Lama lagi, betah lama 1 jam. Itu dari Allah semua. Itu jangan-jangan yang akan disampaikan nanti oleh Allah kepada Bapak Ibu. Fa idza ra'a al munafiquna al mu'minina lam yarju alaihim. Ketika orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin, lam ya'ruju alaihim. Orang munafik tidak bisa menuju ke orang mukmin, dia cuma lihat aja. Dia minum, dia ngopi, dia makan mie ayam gitu. Orang munafiknya lihat tok, minta nggak bisa. Jaluk apa meneh? Dia lihat aja. Gimana, mau makan mie ayam enggak? Lagi hujan-hujan Bapak Ibu, kan makan mie ayam enak banget Bapak Ibu. Ya kalau di sini kita bisa berbagi, maka kalau kita lagi enak di sini berbagi itu kayaknya surga banget. Makanya muncul kalimatnya apa? Indahnya berbagi. Wah, keren itu kan Bapak Ibu. Walam yaltafitu ilaihim. Nah ini orang mukminnya juga nggak mau nengok sama orang munafik, males. Bapak Ibu kalau masih di dunia mbok ya rajin nengok lah, dipanggil orang nengok, disapa orang senyum, masih di dunia Bapak Ibu. Kecuali nanti kalau sudah di akhirat tuh Bapak dipanggil muncul aja. Ya, di surga Bapak Ibu. Kalau masih di al-ikhlas itu boleh dipanggil orang nengok lah, ketemu orang yang wajahnya aja. Ketemu orang kok dia kok surga banget gitu loh. Wah. Nabi ini sopo gitu. Enggak kayak penyakit tau ya. Penyakit enggak bisa senyum sama orang. Itu ada sekarang itu. Kalau ketemu tuh nanya kagak, senyum kagak. Kita salam dia nyengir doang. Assalamualaikum. Diam aja. Kayak enggak sama gitu loh. Ya Allah Gusti. Iki wong kok aneh ngene cah kata saya. Padahal kan ketemunya tuh di masjid, udah masuk pagar masjid kan Pak Ibu. Ya, kalau di Mekah tuh ada tulisannya ini dalam masjid ya, orang ngerokok nggak boleh gitu. Itu wilayahnya senyum lah Bapak Ibu gitu. Wilayahnya senyum. Nanti kalau sudah di akhirat walam yaltafitu ilaihim. Orang mukmin enggak bisa nengok sama orang munafik. Sehingga kalau hari ini ada orang munafik, ada orang kafir, Bapak Ibu tuh disuruh nengok. Nanya, ngobrol gitu. Jangan malah jadi pecah kongsi. Wah, dia orang munafik. Ya nanti takutnya sama gitu loh. Oh, sama-sama nggak mau nengok di dunianya, ketemu nanti di neraka. Oh, sampean bukan tetangga saya? Iya, gara-gara situ saya kesini. Nah, coba. Ya gara-gara situ emang sini. Lah emang kok gara-gara saya? Ya situ munafik saya jadi ikut-ikutan kok kan gitu ya. Makanya nengok. Oh, kita beda ya. Kalau saya begini, sampean begitu. Ya kalau hidup bertetangga ya udah rame-rame lah. Namanya bertetangga kan. Karena munafik itu ukurannya sama tetangga. Wara'ahum fi halis salamah wal fauz. Dan mereka melihat orang-orang mukmin itu dalam kondisi selamat wal fauz dan bahagia, menang, senang, untung. Itu orang mukmin itu gitu. Itu nanti. Kalau sekarang itu kita masih harus banyak nengok kanan kiri lah, ini siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Fayaqulu lahum al munafiqun alam nakun ma'akum. Maka orang mukmin ini berkata kepada orang munafik,
Fayaqulu, maka ia berkata, lahum, kepada mereka, al munafiquna, orang munafik. Orang munafiknya ngomong sama orang mukmin yang selamat dan fauz itu. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama dengan Anda? Duduk di masjidnya sama. Waktu korban ya sama, ikut korban. Haji juga bareng. Kenapa sampai akhiratnya kok beda? Karena yang membedakan itu hatinya. Nah, itu Bapak Ibu. Hajinya boleh sama ke Mekah, hatinya beda. Posisinya sama-sama di Mina, tapi hatinya di Mina beda. Yang satu senyum-senyum, yang satu ngomel mulu. Loh, bener gak? Ada orang haji ngomel nggak? Wah, tuh banyak. Saya tahu persis itu, Pak. Jadi urusan ngomel, marah, kesel, benci itu ada di haji. Yang satu baca takbir aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di Mina, Pak. Kan disuruh takbir, tak? Yang satu uring-uringan, ngantri toilet marah, catering telat marah, nasi habis marah, tempat tidurnya sempit marah terus. Itu yang sampai Al-Ikhlas itu hobinya itu apa aja dimarahin. Padahal udah haji dia. Bapak, bukannya sudah haji? Oh, udah dong. Kok masih marah-marah mulu? Oh, dulu saya haji juga marah-marah mulu, Pak. Oh, bener katanya. Namanya haji marah. Haji marah. Habisnya gimana kita nggak marah? Kan saya bayar mahal, masa gini. Oh, bener ini orangnya katanya. Haji itu jangan marah-marah. Yang dipikirin satu aja. Tanggal 10 duduk di Mina itu ahli surga. Gitu dong. Tanggal 9 nginjek tanahnya Arafah, masuk surga. Udah begitu. Masa ahli surga marah-marah sih? Berarti manasiknya kurang keren itu berarti, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Waktu haji marah enggak? Ya semoga tidak ya, semoga tidak. Kenapa kok marah disebut? Ya karena disebut sama Al-Qur'an. Kita kalau lagi haji kan tidak boleh jidal, wala fusuk, wala rafas kan Bapak Ibu. Kan jelas kalimatnya kan fil hajj fil ihram. Bapak Ibu kalau sedang pakai ihram itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ya jangan ada marah, jangan ada fusuk, jangan ada jidal, udah. Jadi cuman nggak boleh marah cuman 5 hari aja kok susah gitu loh. Tanggal 8 Tarwiyah, 9-nya Arafah, 10-nya Aqobah, sampai tanggal 13-nya Nafar Sani. Selesai. Itu aja, nggak boleh marah, nggak boleh ribut, nggak boleh berantem. Susah, susah. Informasi paling baru nih, Mina. Sekarang ternyata banyak jamaah haji yang nginepnya itu di hotel di belakang Mina, Torik Sidkin namanya, Aziziyah. Itu hotel semua isinya penuh orang Indonesia. Sekarang muncul istilah namanya haji mobat mabit. Mobat mabit itu siangnya pulang ke hotel, menjelang maghrib baru ke Mina. Itu namanya haji mobat mabit. Apakah sah ya? Karena ulama membatasi minimal mabit itu 6 jam tinggal di Mina. Mulai dari habis zuhur sampai jam 12 malam. Kalau masuknya dari jam 6 maghrib sampai jam 12 kan memang udah lebih 6 jam. Allah, ini kok fikih akal-akalan kalau saya mau. Kami tidak pernah nyuruh jamaah seperti itu. Namanya mabit, diam di Mina. Nah, tapi opsi ke depan ini Bapak ya, mungkin tahun depan akan dibuka beberapa opsi. Yang mau nginep di hotel difasilitasi, yang mau tetap di tenda difasilitasi. Yang nginep di hotel bayarnya lebih mahal. Selama 3 hari itu. Pokoknya Bapak Ibu bersyukur aja deh kalau sudah haji udah begitu. Asal hajinya jangan marah-marah gitu ya. Soalnya ya sepengetahuan saya mau kayak apapun bagusnya fasilitas, kalau hatinya ndak, tetap aja ada masalah. Karena yang sumber utamanya adalah hatinya, Bapak. Maka haji itu yang dikelola adalah hatinya, gitu. Makanya orang munafik bilang begitu. Loh, bukannya saya dulu ikut sama situ? Kok saya nggak dapat selamat, saya nggak dapat sukses, nggak dapat untung, nggak dapat bahagia? Kenapa ini kan gitu? Fid dunya, waktu hidup di dunia maksudnya, ala tauhidi wa kunna nusalli ma'akum. Kami kan dulu bareng bertauhidnya, sholatnya juga bareng dengan Anda. Fayaqulu lahum al munafiqun, maka orang mukmin bilang kepada orang munafik, bala walakinnakum fatantum anfusakum. Bener, kamu tauhidnya sama, ke Mekahnya sama, sholatnya sama, tetapi kalian telah menfitnah diri kalian
sendiri. Ai adabtum wa ahraqtum anfusakum binnari. Maksudnya apa? Kalian sudah mengazab diri kalian sendiri, kalian sudah membakar diri kalian sendiri binnari dengan api neraka. Kok bisa begitu? Bi khilafikum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulukum bi alsinatikum ma laisa fi qulubikum wa takdzibikum. Karena dulu kamu menyalahi Rasulullah. Salatnya sih bareng, keluar dari masjid nggak sama Nabi. Beda, katanya assalamualaikum, nyatanya nggak pada selamat tetangganya. Itu kan assalamualaikum tiap hari itu, assalamualaikum warahmatullahi. Nyatanya nggak pada selamat tetangganya. Ya makan-makan juga itu saudara, kira-kira begitu. Itu menyalahi Nabi itu. Kalau pulang dari masjid itu kan idealnya ya Nabi banget gitu ya. Nabi pulang dari masjid dapat rahmat, tersenyum, ya ketawa, bahagia, senang. Lalu apa? Menyalahinya dengan ucapan kalian, dengan mulut-mulut kalian yang tidak ada di dalam hati-hati kalian. Wa takdzibikum biliqaillah, dan kalian juga mendustakan dengan perjumpaan dengan Allah tabaraka wa taala. Wa kadzabtum bihadzal yaum, dan kamu juga mendustakan hari ini, hari kiamat itu. Mana tadi? Wa azzartumukumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Kalian menipu amanah-amanah, menginginkan amani, banyak maunya, banyak masuk surganya, inginnya hatta jaa amrullah. Saya pengen baik kalau begini, itu namanya amani, Pak. Saya pengen begini kalau begitu. Itu namanya Allah kok ditanya kalau enggak emang mau ngapa? Kalau sama Allah itu jangan pakai aman ya. Aman itu berharap lebih tapi sedikit pekerjaan. Pengen kaya tapi kerjanya malas. Bisa nggak? Bisa sih Bapak Ibu. Tapi cuma satu orang. Yang 99 ya nggak bisa. Kan ada faktor keadilan Allah gitu ya. Ada orangnya santai. Memang ahli surganya dia caranya begitu. Ada seperti itu. Cuman ya satu lah. Jangan banyak-banyak yang begitu Bapak Ibu. Entah? Akhirnya apa? Wa gharrakum billahil ghurur, dan kalian menipu Allah dengan sebenar-benarnya menipu. Kenapa demikian? Fa bima fa'altum bi Rasulillah wa bil mu'minin. Kalian menipu dengan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi dan orang-orang mukmin. Artinya tadi di depan Nabi dia sama dengan Nabi, tapi keluar dari majelisnya Nabi dia berbeda. Sudah ngaji tapi berbeda. Kalau bahasanya kita itu sudah sering ke Al-Ikhlas, tapi ruh Al-Ikhlasnya tidak pernah hadir di lingkungannya. Padahal ngajinya tiap hari di Al-Ikhlas. Misalnya begitu. Nah, itu yang disebut ngajinya di mana? Al-Ikhlas. Gurunya siapa? Mariono. Ya, kan yang kena kita, Pak. Seakan-akan tuh gurunya salah gitu. Padahal kita nyampaikan yang baik-baik, benar gitu ya. Kita sampaikan sepengetahuan kita. Tiba-tiba aplikasinya bisa salah. Fal yauma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladzina kafaru. Maka hari ini tidak akan diambil dari kalian tebusan. Artinya tebus itu apa? Minta cahaya, minta dibalikin, enggak diterima. Wala minal ladzina kafaru, tidak buka dari orang kafir. Al-Hadid ayat 15. Ini core-nya surat Al-Hadid Bapak Ibu ya, 11 sampai 15. Nanti Bapak Ibu baca tuh diskusi surga sama neraka. Yakni la yu'khad min kafirin wala munafik fidaun. Di akhirat itu tidak akan pernah ada tebusan, baik yang dilakukan oleh orang kafir maupun orang munafik. Sehingga Al-Quran ngasih informasi laftadat bih, kalau ada orang kafir menebus dosa kafirnya dengan emas sepenuh bumi ditambah lagi bumi yang lainnya, itu tidak bisa. Maka kenapa kita sebagai umat Muhammad, umat bertauhid, kalau di masjid ini disampaikan alhamdulillah kita dikasih nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, dan nikmat itu nikmat yang nggak bisa ditukar dengan emas sepenuh bumi, nggak bisa ditukar dengan mobil mereknya apapun. Keimanan dan keislaman. Karena di akhirat itu yang akan menyelamatkan adalah dua kata itu, iman and then Islam. Amaliyahnya itu adalah penopangnya saja. Artinya amaliyah itu untuk menentukan grade 1, 2, 3, 4, 5. Tapi core-nya ada di Islam, di iman. Iman itu ngomongin hatinya, gitu. Pekerjaannya itu fisiknya. Kalau hatinya bagus ya
fisiknya jadi bagus. Maka coba dihebatkan hatinya. Ya ini saya nyebutnya apa? Tazkiyatun nafasnya diangkat. Gitu ya. Karena orang yang hatinya bersih maka akan bercahaya. Cahayanya itu bisa menyinari siapa saja. Orang munafik pun bisa mendapatkan cahaya orang mukmin waktu di dunia gitu. Sehingga mari kita buat lingkungan kita biar orang semuanya takajub dengan keimanan kita, dengan akhlaknya kita, sehingga mereka orang-orang yang salah lalu bisa mengambil kebenaran dari diri kita. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah.